Oke, selamat pagi. Berhubung kamera action saya laku semua, jadinya ya ngevlog di rumah saja. Jadi ini mesin saya yang double starter, yang modif double starter. Kemarin ada kendala itu, ada di sininya. Kelihatan nggak ini? Ini apa? Rumahnya spi magnet, dia jadi hancur gini. Jadi kemarin pas saya pakai jalan-jalan lah, ternyata itu ada suara kasar dari magnetnya. Jadi pas saya bongkar ternyata si magnet hancur, lubangnya, terus ininya juga hancur, jadinya mesin mati. Akhirnya saya pakai mesin satunya, mesin Orion. Ini yang rencananya mau bangun ngerakit win lagi sih, tapi karena rangkanya belum beres, jadi ya mesinnya yang saya garap duluan. Kebetulan juga mesin bawaan saya udah kayak gini, ini pasti minta bongkar sih. Ngomong-ngomong tentang magnet, ini saya ada beberapa tips, ya bukan tips sih, beberapa saran atau info bagi teman-teman yang pengen upgrade kelistrikan Honda Win, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Yaitu cuma sepengalaman saya, sambil browsing-browsing juga sih, jadi ya sambil sharing-sharing lah. Jadi untuk yang perlu diketahui, pastinya ya udah tahu semua sih. Bentuk spoolnya Honda Win itu kurang lebih seperti ini, spool batang sama dengan Prima atau Suzuki RC atau RE King, model spool batang begini. Berbeda dengan spool Honda Grand Supra yang bentuknya seperti ini. Ini model apa ya? Model bintang atau apa nyebutnya? Sepengalaman saya sih, jika diganti spool saja, magnetnya ini tetap ori, itu bisa. Soalnya kebetulan ini spool punya saya dulu. Ini saya modif full wave pakai kiprok Tiger, cuma karena magnetnya dulu lepas, nggak tahu kok jadi kayak gini. Cara yang paling murah upgrade ke 12 volt, mengingat spool Win masih 6 volt, yaitu dengan cara ganti spool kelistrikan saja. Jadi bisa dilihat spool kelistrikan itu yang tebel ini, kalau yang tipis ini untuk pengapian spool ke CDI atau CDI. Jadi yang diganti cuma ini aja, yang ini nggak usah. Jadi saya sering baca-baca di grup Facebook itu, kebanyakan orang-orang ganti 2 biji ini semuanya. Padahal kalau spool CDI-nya ini masih bagus, nggak perlu diganti, malah lebih awet daripada yang imitasi. Substitusinya bisa pakai spoolnya Prima, terus kalau nggak Suzuki RC, atau pakai punya King, tapi pernah baca itu lubangnya ini, lubang bautnya diganti yang gede, jadi dibor ulang. Itu yang paling murah, jadi magnetnya ini tetap ori. Atau enggak, kemarin pernah sih saya nyoba di mesin yang ini. Ini saya coba pakai Grand, tapi magnetnya pakai magnet ini dia bisa nyala, tapi nggak tahu untuk pengisiannya normal apa enggak. Karena ya magnet Grand sama Win itu berbeda sih. Ya beginilah penampakan ini magnetnya Win, ini magnet Grand Supra, sama saja. Ya kalau mau coba-coba silakan dicoba pakai spool Grand yang seperti ini. Nanti dibelikan dudukan spool Grand Ankle, dudukan yang ini, yang ininya. Di online yang imitasi mungkin ya 100 sampai 150 lah dudukan spool. Kalau spool kayak gini
ya kurang lebih 100 lah bekas. Kayaknya kalau bekas nggak sampai juga sih. Ini jadi nanti silakan dicoba dipakai magnet orinya Win. Barangkali bisa, kelistrikan normal kan lumayan. Modalnya nggak banyak. Kalau kita mau ganti set dudukan spool dengan magnetnya, itu yang PNP yang langsung bisa dipasang ke mesin Win, itu bisa pakai punyanya Grand Ankle atau Supra V. Cuma untuk sekarang barangnya agak susah. Dia harganya kurang lebih 400 sampai 500 lah. Atau kalian bisa pakai magnetnya yang magnetnya kecil-kecil itu, yang YX 160 apa gitu. Itu kayak modelnya mirip-mirip punya Special Engine lah. Punya Trail Special Engine, itu harganya kisaran 500 sampai 700. Ya 500 sampai 650 lah. Dipasang bak orinya gini masih bisa nempel, jadi magnetnya nggak sampai ngenain bagian dalamnya ini. Tetap PNP tanpa merubah tampilan luar. Kalau yang sedikit ubahan, jadinya tinggal beli magnet terus membubut bagian as magnetnya ini. Itu bisa pakai punya Mio atau Beat yang karbu, atau ya menurut saya sih semua semua magnet motor yang magnetnya itu hadap di dalam gini, bukan hadap di luar begini. Kalau hadap di luar begini kan biasanya itu motor-motor yang double starter ya, yang electric starter. Nah, kita nyarinya yang hadapnya di dalam begini. Itu kalau lihat video saya yang dulu, saya pernah pakai spool set magnet punya Yamaha Mio lama sih, kode 5TL. Itu saya beli set PNP kurang lebih 450. Itu udah tinggal pasang, tapi minusnya itu kita harus ganti CDI-nya juga, karena itu dia menganut sistem CDI DC. Jadinya ya harus ada akinya juga. Dulu saya pakai CDI Shogun Kebo. Nah, kalau di mesin saya yang ini saya belikan punya Satria 2 tak. Entah yang Satria Hiu atau yang Satria lumba-lumba, nggak tahu saya. Jadi yang penting ini magnetnya kode GF10. Magnet Satria 2 tak itu kurang lebih seperti ini. Kalau masih orinya, lubangnya kecil, bisa dilihat dudukan atau coakan untuk spi magnetnya kecil, tidak seperti magnetnya Honda Win ori yang besar ya, lebih lebar. Ini saya ngebubut as tengahnya. Jadi saya kemarin ke tukang bubut bawa magnet Win, dan magnet ini saya minta disamakan gitu lubangnya, jadi biar PNP ke mesin Win. Nah, jadi begini kondisi yang sudah dibubut. Jadi ini si tempat tonjolan magnet pulsernya yang asli dipindah jadi di sini. Nah, ada di sini. Terus ini bagian pinggirannya dipapras biar nggak mentok di ininya. Soalnya kemarin ini nggak dipapras, nempel itu bisa muter, tetapi ketika baut dirapetin, dikencangkan, ternyata gesek ininya, gesek dudukan dudukan pulser. Terus ini untuk lepek spoolnya, dudukan spool pakai punya Grand Ankle, ternyata PNP juga, sama-sama baut 2 biji gini, nggak ada ubahan sama sekali. Spoolnya Satria 2 tak ada 8 kutub ya, beda dengan Grand yang
ada lilitan yang ditutup ini untuk spool CDI. Jadi ini pakai CDI orinya Win masih bisa kalau pakai spoolnya Grand atau Supra. Sedangkan jika pakai punyanya Satria 2 tak itu nggak bisa. Bisa aja sih kalau mau ya lilitannya diambil satu itu untuk spool CDI, tapi ya daripada keluar biaya ya kan. Kalau nggak bisa beli spool, kalau di anak-anak CB, anak-anak GL gitu itu lagi ngetren spool Jaguar nyebutnya. Di Shopee ada sih, kisaran 100 sampai 150 lah. Jadi sama-sama 8 kutub gini, ada 8, tapi ada satu kalau nggak 2 itu lilitan untuk spool CDI. Jadi pakai CDI yang AC itu bisa. Cuma kemarin untuk pulsernya ini pulser saya ambil punyanya Grand karena pulsernya ori Satria 2 tak yang bawaan spoolnya itu seperti ini. Saya coba ternyata jarak antar bautnya ini beda. Ya bisa aja dipasang nanti di akal, tapi daripada ribet saya belikan pulser Grand gitu aja. Ya nggak beli sih, ini juga nyari-nyari bekasan. Kemarin saya bubut gara-gara 2 kali kerja itu kena 150 apa. Itu saya juga dibikinkan ring khusus untuk magnet, itu kurang lebih seperti ini. Jadi ringnya ini lumayan tebal, terus bagian dalam itu kayak ada semacam coakannya gitu. Nah kalau kita lihat si magnet Win dipasang di as magnet Win, ini kelihatan nggak ya? Jadi ini yang saya tunjuk ini, yang bagian luar, ini kan bagian magnetnya. Sedangkan yang di dalam ini, yang agak masuk ke dalam ini as yang ininya, ujung asnya ini sebelum drat. Jadinya kalau kemarin ternyata punya saya ini as yang ini dengan bagian dalam si magnetnya itu hampir sejajar. Jadinya ketika saya rapatkan bautnya, dikencangkan gitu, dia magnetnya nggak bisa mendorong ke dalam lagi gitu, karena ya ringnya udah mentok. Makanya fungsinya ring yang ini biar si magnet tetap bisa masuk ke dalam. Jadi kita tinggal pasang gini, terus dikencengin, pasti bisa lebih rapat. Kebetulan kemarin mau saya pasang yang ini, tapi ini sama tukang bubut diganti yang as 17, jadinya ring ini nggak muat yang ini, karena ini kan standar kan 14, sedangkan yang ini 17. Jadi ya saya bikinin lagi khusus buat yang lubang gede. Terus kembali lagi di magnet tadi. Kalau ini magnet Grand, kemarin saya coba iseng sih. Jadi ini magnet Grand yang aslinya seperti ini. Aslinya hadapnya begini ya kan. Ini saya balik biar bisa hadap ke dalam. Hadap ke dalam begini. Nah, jadinya kemarin yang langkah-langkahnya dari tukang bubutnya itu bagian ininya, kalau Win kan ini kecil, sedangkan Grand yang bagian ininya besar, jadinya lubangnya dibalik gitu, yang kecil di sini ganti yang besar yang di sini. Jadinya ini nanti dibubut digedein, terus yang bagian sininya dilas, ditambah daging, baru dibubut lagi, terus dibikinkan coakan untuk spi magnet. Kemarin saya coba ternyata ya masih kurang pas sih. Jadinya
si magnetnya ini, tonjolan-tonjolan ini menggesek spool CDI. Karena kita tahu spool yang CDI ini dia lebih tebal daripada spool yang untuk pengisian dan lampu. Nah, yang penting si magnet dan spoolnya udah kepasang, udah yakin 12 volt. Nanti untuk si perkabelan tinggal dirakit. Untuk CDI atau kiproknya bisa sesuai selera sih. Yang penting kita udah tahu karakternya. Spoolnya dia untuk pengapian dia pakai AC atau DC. Untuk kelistrikan lampunya dia AC atau DC gitu. Kalau Satria ini kan aslinya CDI-nya DC, tapi untuk lampunya dia tetap ikut putaran mesin alias AC. Cuma biar nggak nanggung, sekalian saya modif si spoolnya itu saya modif jadi full wave sekali ya. Ini kalau saya kiproknya ada di sini sih, kiproknya NMAX, terus CDI-nya ini pakai Mega Pro. Untuk aki pakai aki kering Matic merek Bosch, BOS CH, gimana bacanya nggak tahu saya. Kondisi tanpa beban 13,8, 13,9. Kalau dinyalakan lampu mini daymaker jadi 13,4. Nyalanya anteng ya, nggak kedip-kedip. Lampu belakangnya juga ada. Ini saya pasang tanpa relay semuanya. Harusnya pakai relay sih. Soalnya kalau pas saya nyalakan lampu LED laser saya, dia kedip-kedip. Kelihatan nggak ya? Kedip-kedip sih. Jadinya harus pasang relay terus biar stabil. Jadi ketika saya nyalakan begini, ini kedip-kedip, voltasenya drop. Tapi kalau digas tetap dia voltase tetap naik dia. Ini pakai sen. Kalau sama lampu sama ngesen ya seginilah kurang lebih. Ini jadi kalau dipakai buat malam macet-macetan masih oke. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.